Baik anak-anak, kita akan bahas soal latihan kita dari halaman 125 sampai 126. Kita bahas dulu bagian yang A, pilihan gandanya. Soal nomor 1. Bagian bunga yang berperan sebagai alat perkembangbiakan betina pada bunga adalah? Jawabannya yang mana anak-anak? Jawabannya adalah B, putik. Ya, putik berperan sebagai alat perkembangbiakan betina, sementara alat perkembangbiakan jantan itu adalah benang sari. Kita lanjut pertanyaan yang kedua. Nah, perhatikan gambar berikut. Gambar apa ini anak-anak? Ya, ini adalah gambar hidra. Hidra adalah salah satu hewan dari golongan hewan tingkat rendah. Hidra berkembang biak dengan cara vegetatif, yaitu secara B, tunas. Selanjutnya nomor 3. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini adalah gambar tumbuhan paku ya. Tumbuhan paku itu berkembang biak secara vegetatif alami, yaitu dengan cara BA, spora. Kamu perhatikan ini ada totol-totol. Nah, disinilah spora berada. Tempat ini, totol-totol ini dinamakan sporangium atau kotak spora. Selanjutnya kita lihat soal nomor 4. Ini adalah gambar hiu. Hiu adalah salah satu contoh hewan yang berkembang biak secara ovovivipar ya. Kamu tahu ovovivipar kan? Jadi perkembangbiakan calon individu baru itu berlangsung di dalam telur, namun dierami di dalam tubuh induknya. Jadi ketika telur dikeluarkan, di dalam telur tersebut sudah ada anak hewannya. Selain hiu, hewan lain yang berkembang biak dengan ovovivipar adalah ikan pari dan kadal. Kita lanjut nomor 5. Nomor 5, jenis penyerbukan yang terjadi apabila serbuk sari melekat di kepala putik bunga itu sendiri. Nah, Ibu jelaskan dulu karena ini ada istilah-istilah yang mungkin belum pernah kamu dengar. Autogami itu artinya penyerbukan sendiri. Genotogami itu artinya penyerbukan tetangga. Allogami itu penyerbukan silang. Nah, kalau bastar itu penyerbukan bastar. Serbuk sarinya melekat di kepala putik bunga itu sendiri, seperti yang terlihat pada gambar ya. Nah, ini dinamakan dengan penyerbukan sendiri atau nama latinnya adalah autogami. Baik, kita lanjut nomor 6. Berikut ini yang bukan merupakan perkembangbiakan vegetatif buatan. Ini perkembangbiakan tumbuhan ya anak-anak ya. Yang mana yang bukan perkembangbiakan vegetatif buatan? Ya, jawabannya adalah C, geragi. Geragi ini merupakan cara perkembangbiakan vegetatif alami. Oke, selanjutnya kita bahas nomor 7. Syarat tumbuhan yang dapat dicangkok. Baik, kita lihat dulu apa saja sih syarat-syarat tumbuhan yang bisa dicangkok. Yang pertama, tumbuhan harus memiliki biji berkeping 2 atau dikotil karena tumbuhan tersebut memiliki kayu atau kambium ya. Tumbuhan memiliki usia yang tidak terlalu muda dan juga tidak terlalu tua. Kemudian cabang batang yang hendak dicangkok memiliki ukuran yang tidak terlalu besar. Jadi jawaban nomor 7 adalah yang B, berbatang kayu. Baik, selanjutnya nomor 8. Nomor 8 adalah contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas adventif. Tunas adventif ini merupakan bagian dari cara perkembangbiakan vegetatif alami ya. Hampir sama dengan tunas. Apa bedanya dengan tunas? Kalau tunas biasanya tumbuh dari pangkal batang atau ujung batang. Kalau tunas adventif ini adalah tunas yang tumbuhnya bukan dari ujung batang. Bisa dari ketiak daun, bisa dari sela-sela batang. Nah, jawaban yang tepat adalah A, cocor bebek. Ini gambarnya ya anak-anak ya. Inilah tunas adventif. Nah, daun-daun yang tumbuh di permukaan atau pinggiran daun ini nanti akan jatuh ke tanah dan membentuk tumbuhan yang baru lagi. Selanjutnya nomor 9. Jenis perkembangbiakan vegetatif buatan dengan cara menggabungkan dua batang tanaman sejenis disebut? Ya, jawabannya adalah C, sambung. Ini dia gambarnya ya. Nih, jadi bagian pangkal batang tanaman yang satu
disambungkan dengan bagian pucuk batang tanaman yang satu lagi. Tujuannya adalah untuk menggabungkan sifat-sifat yang baik dari dua tanaman. Soal yang berikutnya nomor 10. Berikut ini ya bukan contoh tumbuhan yang dapat dikembangbiakkan dengan cara merunduk. Oke, kita lihat dulu. Syarat tanaman yang bisa dikembangbiakkan dengan cara dirunduk adalah batangnya harus lentur. Kalau kita lihat dari pilihan jawaban di sini, maka yang pasti tidak mungkin lentur itu adalah C. Rambutan. Rambutan sering dikembangbiakkan orang dengan cara dicangkok. Selanjutnya kita lihat kelompok 2 ya, anak-anak ya, kelompok B itu soal isian. Nomor 11. Perkembangbiakan vegetatif secara alami yang terjadi pada stroberi adalah, jawabannya adalah ya, geragi atau stolon ya. Selanjutnya, perkembangbiakan tumbuhan dengan cara menempelkan mata tunas ke batang tanaman lain, yaitu ini sama dengan nomor 10 yang tadi. Cara pembudidayaan tanaman untuk menggabungkan sifat-sifat baik dari tanaman. Jawabannya adalah okulasi atau menempel. Baik, nomor 13. Kelebihan dari tanaman hasil cangkokan. Antara lain, cangkokan ini berarti dia dikembangbiakkan dengan cara vegetatif buatan. Kita lihat jawabannya. Ya, tanaman akan cepat berbuah dan yang pasti sifat tanaman baru sama dengan induknya. Sekarang kita lihat ciri khas perkembangbiakan pada mamalia. Mamalia ini pengertiannya adalah hewan yang memiliki kelenjar susu. Nah, hewan-hewan yang memiliki kelenjar susu atau hewan mamalia ini pasti berkembang biak dengan cara beranak atau melahirkan. Ciri utamanya adalah memiliki rahim, ya. Beranak atau melahirkan ini juga disebut dengan vivipar. Perkembangbiakan hewan secara vegetatif biasanya terjadi pada ya, hewan yang berkembang biak secara vegetatif itu biasanya hewan-hewan yang tergolong dalam hewan tingkat rendah atau hewan yang tidak memiliki sel kelamin. Kita lanjut ya nak, nomor berikutnya. Nomor 16. Batang yang ditempeli mata tunas pada saat proses okulasi berfungsi sebagai pohon induk atau batang utama. Selanjutnya nomor 17. Perkembangbiakan vegetatif dengan cara memotong bagian tumbuhan untuk menjadi tumbuhan baru disebut stek ya. Selanjutnya nomor 18. Kekurangan dari tanaman hasil cangkokan antara lain ya, dia pasti berumur pendek dan perakarannya tidak kokoh atau dia mudah tumbang karena akarnya akar serabut. Selanjutnya nomor 19. Syarat tumbuhan yang dapat dikembangbiakkan dengan cara di stek adalah ya, batangnya harus memiliki mata tunas. Kalau tidak memiliki mata tunas, maka dia tidak bisa di stek. Selanjutnya nomor 20. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara umbi lapis adalah ya, ada bawang merah, bawang putih, bunga bakung, dan lain-lainnya. Baik, sekian dulu pembahasan kita anak-anak. Silakan lanjutkan lagi kegiatan belajarnya.